Di awal film kita diperlihatkan oleh seseorang yang lagi nyantai di teras rumahnya dengan melihat-lihat hasil kerjanya. Kerja kerasnya berupa emas batangan sehingga tak sengaja ada rampok yang menghantam dirinya. Kemudian film pun baru saja dimulai, yaitu The Call Her Death. Di pagi yang cerah, Molly bersama dengan suaminya tercinta yaitu si Prey sedang asyik bercanda sambil melihat-lihat kebun di depan pekarangan rumahnya, sehingga Molly yang langsung shock melihat keadaan si suami yang tertembak tepat di dahinya membuatnya histeris serta terpukul atas insiden yang terjadi, sehingga Molly yang kelewat marah sekaligus bercampur sedih dengan nasib yang menimpa suaminya. Lantas dia sendiri bertanya kenapa pria yang berbaju merah, apa penyebab suaminya tertembak. Lantas si pria berbaju merah itu langsung mengeksekusi suaminya yang ternyata dia dibunuh karena suruhan dari bos besarnya, yaitu si assassin yang ada di suatu bar sedang asyik mengobrol dengan para rekan sejawatnya. Molly dengan nada tinggi dan emosi yang sangat memuncak mendatangi bar itu dengan memaksa siap bertanya dan menyuruh siapa pelaku dari pembunuhan Thomas. Si suami Jack mengatakan bahwa si pembunuh lagi bersembunyi dan masih menjadi buronan pemerintah Amerika, sehingga ketika Molly berkonsultasi dengan deputi yang menangani semua kasus pembunuhan yang melibatkan si assassin dengan menjalani status buronan nasional, sehingga siapa saja yang bisa menangkapnya hidup atau mati akan diberi imbalan yang setimpal akan semua usaha untuk menangkap si assassin. Sehingga ketika Molly habis keluar dari pintu deputi dan dia langsung bergegas pulang dengan berusaha menenangkan diri dari sindrom ketakutannya dan berusaha untuk melatih dirinya bela diri dan pertahanan hidup dari musuh guna untuk menghadapi si assassin pembunuh suaminya. Sehingga ketika malam pun tiba dan petir sedang menyingsing, si Molly terlelap tidur dan kembali pagi harinya dia lagi pergi ke bar yang mana tujuannya untuk mencari di mana si assassin. Tak sengaja dia sendiri bertemu dengan si pemilik bar dan juga si Jack yang gendut dengan nada yang mengejek Molly hingga dia membuatnya marah dan Prey is a witch. Sehabis mengajar si Jack gendut, Molly pun langsung pulang guna untuk menenangkan dirinya. Sehingga ketika Molly sedikit termenung dan melihat foto dari sang suami, dia sendiri melihat bayang-bayang suaminya sambil memeluk dengan kesedihan. Tak dia sadari sendiri di belakangnya ada dua sosok pria bertopeng sedang mendekap dirinya dan setelah Molly menghabisi kedua penyusup yang berani menyelinap dan menyergap dirinya, kini mereka menjadi santapan babi liar. Sehingga ketika Molly sudah membuang mayat kedua pelaku itu, dia lantas dihampiri oleh malaikat maut yang sedang menengok apakah dia sendiri siap untuk dibawa pulang ke haribaan ilahi Robbi. Lantas Molly langsung bergegas lari ke arah rumah si sheriff dan mengadu semua kejadian yang pernah dia alami semenjak kematian sang suami, yaitu si Thomas. Mulai dari kejadian-kejadian aneh hingga teror yang senantiasa menghampirinya. Pada hari-hari ini dia juga meminta tolong kepada si sheriff guna untuk bisa menolongnya
dan membalas dendam menemukan siapa dalang dalam pembunuhan yang dialami oleh si Thomas, karena suaminya itu merupakan kekasih dan satu-satunya orang di bumi ini yang dia miliki, sehingga ketika dia bertekad untuk menjadi pendekar guna melampiaskan hasrat balas dendamnya dengan mempersiapkan senjata dan amunisi guna untuk mencari si pelaku dan ingin membalas dendam kepadanya, sehingga setelah mempersiapkan semua kebutuhan untuk membalas dendamkan atas kematian suaminya, Molly meneropong dari jauh tentang si pengendara kuda yang hendak mengantarkan kiriman paket ke arah kota, dihadang oleh pria bertopeng yang mana dia sendiri menjarah sekaligus membunuh si pengendara kereta, sehingga dia pun melepas serta setelah tahu tentang keberadaan si Molly, si manusia bertopeng langsung meringkusnya dan membawa Molly ke dalam rumahnya. Ternyata pria bertopeng itu adalah Tek, musuh bebuyutan sekaligus teman kuliahan si Molly. Dia menodongkan senjata ke arah Molly waktu dia terlelap tidur dan memperingatkan bahwa dia seharusnya tidak ikut campur dalam urusan pribadinya tentang pembegalan kereta barang milik si pengantar kereta, dan seharusnya dia sejak dulu sudah jatuh ke pelukannya, sehingga Tek membakar ruangan di mana Molly terlelap tidur, juga mengancam seharusnya dia mau untuk menikahinya sejak zaman kuliah dulu, sehingga Tek dengan sadisnya membakar ruangan tempat di mana Molly tertidur, sehingga lambang dan pelurunya dibawa ke Setelah insiden kebakaran yang melanda rumah si Tek, Molly langsung bergegas mencari salah satu dalang pembunuhan yang melatar belakangi penembakan suaminya di tengah hutan. Molly langsung menemukan apel dan dijadikan menu makan siangnya, sehingga tak sadar dia bertemu dengan salah satu teman Tex, yaitu si Bosley yang sedang berkeliaran di hutan seorang diri dengan memegang senjata di tangannya dan amunisi. Si Bosley sejenak mencari tempat untuk berteduh sekaligus beristirahat di tengah hutan itu. Seketika itu Molly menyerangnya dari belakang dan mengikat si Bosley yang tak tahu diri itu di suatu rerumputan yang sangat rindang. Dia menginterogasi si Bosley dengan nada membentak dan memaksa Molly bertanya dengan mengancam akan menghilangkan nyawa si Bosley apabila tidak mengaku tentang siapa dalam pembunuhan si Prey, suaminya. Si Bosley tidak gentar dengan ancaman si Bosley, dengan bahkan tidak akan mengkhianati bosnya tersebut, sehingga Molly memaksa membuka celananya dan mengeluarkan kantong minyannya milik si Bosley. Kapok dengan ancaman Molly, dia mengatakan bahwa dalangnya ialah si Bosley itu sendiri, yaitu Frank Gero. Seketika Molly membunuhnya dan langsung pergi ke tempat sheriff di area bar yang mana sudah menjadi tempat nongki sekaligus menegak minuman cap topi miring, di mana si sheriff sendiri bertemu dengan Tek yang habis membuli sekaligus membakar rumah milik si Molly dengan meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Lantas Tek pun merasa puas akan semua yang dia lakukan terhadap Molly. Si sheriff mengatakan bahwa dia harus berhati-hati dengan langkah yang diambil karena Molly itu ibarat singa betina yang siap menerkam siapa saja yang menyakiti dirinya dan keluarganya. Tek pun tidak takut akan ancaman si Molly dan perhatian dari si sheriff, sehingga ketika pemilik bar dan si gendut berkelahi atau Tek tak pernah gentar tentang ancaman yang dilontarkan oleh si sheriff kepadanya, seraya mengatakan bahwa Frank Gero, sekutunya, mengatakan akan menghabisi si Molly juga jika perlu, karena menurutnya akan menghambat guna untuk menguasai lahan serta aset milik si Prey, suaminya si Molly, sehingga tak mereka sadari pemilik bar dirampok orang tak dikenal dan terjadilah baku tembak antara si sheriff dan perampok itu di dalam bar tersebut, sehingga sejenak Molly terdiam dan melihat-lihat suasana di ruangan rumahnya yang begitu sunyi. Dia melihat
dengan mata spiritual bahwa ada sesosok malaikat maut atau lebih terkenalnya dalam bahasa TikTok yaitu Martin sedang mengamati dan melihat-lihat kehidupan pribadinya yang berkaitan dengan kesedihan, seakan apabila dia tidak ikhlas akan kematian dan kepergian si Prey suaminya, maka Martin akan membuat dirinya ikut bersama suaminya itu sendiri, sehingga ketika si Sheriff berjalan sendirian menyusuri tengah hutan yang begitu sepi, ketika setelah si Sheriff berkonsultasi dengan keatasannya bahwa ada sesuatu yang harus disampaikan kepada Perdana Menteri di tengah hutan yang begitu sepi, dia melihat sekeliling daerah di sana dengan membawa seekor kuda di tangannya. Dia lantas berhati-hati dari arah kejauhan, seakan melihat sesosok misterius, yaitu dia ternyata pria bertopeng hitam sedang melintas ke arahnya dan bertanya kepada si Sheriff apakah dia melihat seseorang wanita cantik bergaun putih dengan muka sedih dan lebam. Lantas si Sheriff mengatakan apakah wanita itu si Molly namanya, dan pria itu bertopeng itu mengatakan benar, dan dia justru dihampiri oleh seorang pria gendut. Setelah melihat emas yang ada di peti mati dibawa oleh kereta kudanya, pria gendut itu utusan Perdana Menteri bahwa si Sheriff harus menghadiri pesta yang sedang diadakan oleh Perdana Menteri Amerika di kantornya, sehingga ketika pria bertopeng itu ke sana setelah perintah dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pria gendut itu, pria itu melihat-lihat peti emas dan mengambilnya. Seketika Perdana Menteri yang sedang mengadakan konferensi pers atau rapat dengan para senatnya di kantornya dengan mengadakan pesta dan minuman serta makan kecil-kecilan, si pria bertopeng menyerang dari belakang rumahnya sehingga para senat habis dibunuh oleh seorang bertopeng hitam. Itu tinggal Perdana Menteri yang berusaha kabur dalam ruangan di kantornya sambil menyelundupkan emas yang dihasilkan oleh para senatnya lewat korupsi di pemerintahan Perdana Menteri Amerika itu langsung dieksekusi di tempat oleh si manusia bertopeng, sehingga ketika mulutnya disumpel oleh bondet, ketika mulutnya banyak bacot, hancurlah si kelapa Perdana Menteri itu. Tinggallah pria bertopeng itu bersama si Sheriff dan mereka berdua menuju ke arah rumah si Tek, musuh bebuyutan Molly. Dengan senyuman mengejek Tek tiba-tiba dilempar pisau oleh si pria bertopeng pas mengenai leher, dengan darah muncrat hebat dari lehernya. Tewaslah si Tek dengan bersimpah darah, sehingga ketika pria bertopeng itu membuka topengnya, alangkah terkejutnya ternyata dia sendiri adalah si Molly yang menyamar dengan topeng hitamnya, dan film pun berakhir dengan matinya si Tek dan Perdana Menteri. Gimana kawan? Filmnya seru bukan? Hikmah yang dapat dipetik di film ini adalah jangan sekali-kali meremehkan seorang wanita, apalagi ketika dia disakiti tanpa sebab, karena akan lebih berbahaya daripada singa dan lebih mematikan daripada ular kobra. Sekian dari Mimin dan salam.